warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2021 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Saptarini. Saat ini mengajar di SD Negeri Serunggo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1 untuk kelas 4 semester 1. Berikut adalah video pembelajarannya. Mohon masukan serta saran agar pembelajaran saya ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan anak-anak dalam pembelajaran daring kali ini. Sebelumnya Bu Guru akan mengecek apakah suara Bu Guru sudah terdengar cukup jelas. Terdengar jelas nggih? Ya. Gambar juga terlihat jelas? Sudah. Ya, berarti kita sudah siap melaksanakan pembelajaran. Apakah anak-anak saat ini temannya ada yang sakit? Tidak, Bu. Alhamdulillah, semua sehat ya. Tidak ada yang sedang isolasi mandiri? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, tidak ada lagi yang isolasi mandiri, sehingga kita nanti bisa melaksanakan pembelajaran langsung tatap muka di sekolah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yang memimpin Mas Randy aja, ya. Tadi Mas Randy juga datang lebih awal, ya. Ya, sekarang teman-temannya dipimpin berdoa, ya. Marilah kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional sesuai dengan bulan apa ini? Bulan Agustus. Ya toh? Bulan Agustus. Ada peristiwa penting di bulan Agustus. Apa nggih? Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu. Semua ikut menyanyikan, tapi mic-nya di-off-kan. Kita menyanyikan dari rumah masing-masing, nggih. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih
lagu Hari Merdeka. Nggih. Tema yang akan kita bahas kali ini, pada sebelumnya kita sudah belajar tentang energi, nggih, energi matahari kemarin ya, sudah disinggung tentang energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar. Pada tema kali ini kita akan belajar tentang selalu berhemat energi dengan subtema manfaat energi. Energi itu bermacam-macam. Contohnya ada yang bisa mencontohkan apa saja energi itu selain energi matahari? Energi kimia. Ya, energi listrik, ya, energi gerak, energi apa lagi? Cahaya. Bunyi. Energi cahaya, energi bunyi. Pintar. Berarti energi panas, ya. Berarti banyak macam energi ya yang kita jumpai di dunia ini. Di sekeliling kita banyak sekali sumber-sumber energi selain energi matahari. Alat listrik yang ada di sekitar anak-anak apa saja yang sering dijumpai alat-alat listrik itu? Televisi. Gas. Televisi, terus Lampu. Mesin cuci. mesin cuci, Kulkas. magicom, Kipas setrika, kemudian kulkas, solder, kipas angin, banyak ya alat-alat rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik. Nah, sekarang Ibu Guru akan memutarkan terlebih dahulu video tentang sumber energi. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut adalah contohnya. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas, yaitu setrika, rice cooker, dan oven. Contoh kedua adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak, seperti kipas angin dan blender. Contoh ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, lampu pijar, dan lampu neon. Contoh keempat adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, yaitu radio, mikrofon, dan gitar listrik. Contoh kelima adalah perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Air terjun menggerakkan generator pembangkit listrik. Contoh keenam, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Demikian tadi contoh-contoh dari beberapa perubahan bentuk energi. Terima kasih. Nah, itu tadi perubahan bentuk energi, contoh-contohnya ada pada video itu, beberapa contoh-contohnya. Guru mau tanya, tadi di video itu perubahan energinya contohnya apa saja? Dari energi listrik menjadi energi apa? Gerak. Gerak, Panas. terus energi Cahaya. bunyi, ya, energi panas, kemudian cahaya. Energi kimia berubah menjadi apa tadi? Energi gerak. Energi gerak. Betul, ya. Itu tadi contoh-contoh energi dan perubahannya. Di sekitar kita itu banyak perubahan energi dari listrik menjadi dari energi gerak, energi cahaya, energi bunyi. Kita jadi bisa menggunakan alat-alat listrik dengan memanfaatkan perubahan
energi. Selain itu juga kita bisa melakukan kegiatan seperti ini, bisa belajar, bisa bergerak, itu juga memanfaatkan perubahan energi. Perubahan energi apa tadi? Energi kimia. Betul, energi kimia menjadi energi Gerak. Ya, Bu Guru akan menjelaskan macam-macam energi itu apa saja. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Ya, tulisannya bisa dibaca. Bisa. Oke. Tema kali ini adalah selalu berhemat energi. Tema kita adalah selalu berhemat energi dengan subtema manfaat energi. Ini adalah kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, kemudian perubahan bentuk energi. Pada kesempatan kali ini hanya fokus pada berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi. Untuk yang muatan pelajaran IPS itu kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pembelajaran ini tadi dengan mengamati video tentang perubahan bentuk energi, siswa dapat mengidentifikasi berbagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengklasifikasikan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian kita juga akan membaca teks perubahan bentuk energi untuk menganalisis berbagai perubahan bentuk energi dan merangkumnya. Untuk pelajaran IPS, kita akan belajar tentang sumber daya alam dan dapat mengidentifikasinya. Ya. Setelah diidentifikasi, kemudian dirangkum, dianalisis, dirangkum, sehingga nanti bisa menjelaskan sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu manfaatnya apa saja. Nah, kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran ini, satu, memahami materi dengan membaca teks yang akan kita lakukan nanti, kemudian memahami materi dengan mengamati video pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang satu lagi berdiskusi, nanti kita akan ada diskusi bersama teman, perubahan bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk energi, sebelum itu kita belajar memahami dulu sumber energi. Sumber energi itu apa toh? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, itu disebut sebagai sumber energi. Segala sesuatu yang ada yang menghasilkan energi disebut sebagai sumber energi. Nah, bentuknya apa saja? Yang pertama adalah energi kinetik atau energi gerak. Ini hubungannya dengan pergerakan benda. Yang kedua adalah energi potensial. Ini energi yang tersimpan dan belum digunakan. Yang keenam adalah energi cahaya. Energi cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang mampu memancarkan cahaya. Yang ketujuh adalah energi kimia. Energi kimia tercipta melalui proses reaksi kimia yang kemudian dapat diubah menjadi bermacam bentuk energi. Selain makanan, energi kimia tadi contohnya adalah batu baterai, ya. Perubahan dari energi kimia. Kemudian aki, karena menghasilkan reaksi kimia, itu disebut sebagai sumber energi kimia. Yang terakhir adalah energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sebagai sumber energi panas. Energi panas yang utama yang ada di dunia ini yaitu matahari. Kemudian energi panas ini bisa kita jumpai pada oven, pada magicom, pada setrika, itu solder. Energi merupakan suatu hal yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Ini adalah hukum kekekalan energi. Contohnya energi listrik diubah menjadi energi gerak,
energi kimia diubah menjadi energi panas, dan lain-lain. Nah, sekarang manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu, televisi, handphone, laptop. Energi kimia berubah menjadi energi listrik. Contohnya adalah dinamo dan aki. Ini energi panas atau cahaya berubah menjadi listrik, energi listrik. Contohnya panel surya. Yang paling mudah kita jumpai itu kalau di lampu merah. Lampu merah itu di atasnya ada kayak lempengan warna kuning menghadap atas. Nah, itu panel surya yang mengumpulkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik sebagai sumber tenaga dari lampu lalu lintas tersebut. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita memainkan alat musik, gendang, rebana, menjadi contoh dari energi gerak menjadi energi bunyi. Angklung itu kan digerakkan juga kan. Energi kimia berubah menjadi energi gerak. Contohnya adalah baterai pada jam dinding yang pakai jarum itu. Jarumnya digerakkan oleh baterai. Kemudian kendaraan bermotor yang melaju, itu perubahan energi kimia dari apa ya? Aki, bensin. Nah, dari bensin. Selanjutnya energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya pada fotosintesis pada tanaman. Sekarang energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya televisi, handphone, dan laptop. Itu tadi adalah perubahan bentuk-bentuk energi. Perubahan bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan membahas lembar kerja yang Ibu kirim, nggih. Kita akan membahasnya di sini. Sudah terlihat, nggih? Sudah. Sekarang kita menginjak masuk ke lembar kerja. Langkah-langkah yang kita gunakan untuk belajar, untuk memahami materi itu. Sekarang perhatikan ya. Tadi sudah diputarkan video. Nah, tugasnya berikut ini. 1. Apa saja sumber energi yang terdapat dalam video tersebut? Apa saja tadi sumber energi di video tadi? Ada Listrik. ya, yang paling sering dijumpai adalah energi listrik. Nah, energinya apa saja tadi? Energi listrik, energi gerak, energi kimia, ya toh? Energi Cahaya. Nah, energi cahaya. Energi panas. Energi panas. Yang paling sering dijumpai adalah energi Listrik. Betul. Apa saja perubahan energi pada gambar berikut ini? Siapa yang mau menjawab? Nomor 1. Energi matahari menjadi energi panas. Ya, Mbak Mutiara, nggih. Pinter. Ini berarti Mbak Mutiara toh? Nggih. Energi matahari menjadi energi panas. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Menjadi energi panas. Ya, energi listrik menjadi energi panas. Ternyata pinter, sudah bisa menjawab. Ya. Yang ketiga, Panas menjadi energi listrik menjadi energi bermain layang-layang. Ya, bermain layang-layang energi apa yang digunakan? angin menjadi energi gerak. Energi angin menjadi energi gerak. Oke, Mbak Abdis ya, ini tadi energi angin menjadi energi gerak. Sip, pinter. Yang keempat, membakar ikan. Energi kimia menjadi energi panas. Energi kimia menjadi energi panas. Betul, Mbak Alita tadi ya. Pokoknya pinter-pinter semua. Sekarang bacalah teks berikut dengan teliti. Siapa yang mau membaca manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang mau membaca? Ini bisa dibaca, bisa terlihat jelas tidak di tempat? Bisa, Bu.
Oke, coba Mbak Bisa, Bu. Mutiara dibaca dulu yang paragraf pertama. Manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita jumpai penggunaan alat-alat yang menggunakan energi listrik. Beberapa contohnya dapat dilihat pada slide berikut. Pinter, sip. Nah, membacanya lancar, ya. Sip, pinter. Contohnya ini, pada gambar ini. Banyak alat rumah tangga yang memanfaatkan listrik. Namun dalam penggunaannya haruslah berhemat dengan mematikan alat tersebut jika tidak digunakan. Poin yang penting adalah harus berhemat. Ketika tidak digunakan, alatnya dimatikan. Ya. Misalnya kita nonton TV, kok tiba-tiba mau main sama teman, matikan dulu televisinya. Ya, berhemat energi. Ya, sekarang nomor 4. Amatilah berbagai alat elektronik di rumahmu, misalnya lampu, kipas angin, AC, dan lain-lain. Nah, ini tuliskan perubahan yang terjadi pada alat-alat elektronik tersebut. Nah, pada tabel berikut ini. Nah, ini silakan dikerjakan, berdiskusi dengan kelompok yang sudah Bu Guru buat kemarin, ya. Nah, sudah selesai? Sudah, ya? Ya. Sekarang kelompoknya Mbak Mutiara, hasilnya apa saja? Nomor 1. Televisi. Energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Yang nomor 2, coba jawaban dari kelompoknya Mbak Awita. Lampu. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, oke. Betul, good. Terakhir siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Mbak Nancy, ya. Handphone. Energi listrik Ya. menjadi suara dan energi cahaya. Apa perubahan energi yang terjadi pada tubuh kita? Jelaskan. Energi kimia menjadi energi gerak. Oke, sip. Pinter, Mbak. Siapa yang Mbak Awita, ya? Energi kimia menjadi energi gerak. Jelaskan ini penjelasannya. Tadi apa? Perubahan energi yang terjadi pada tubuh kita adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Karena kita butuh makanan untuk bergerak atau beraktivitas. Jadi makanan yang kita makan menjadi sumber energi kimia yang menyebabkan kita bisa bergerak. Berikan contoh perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Tadi atas makanan, ya, contoh yang lain. Olahraga. Sepeda. Misalnya kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu menggunakan bahan bakar yang diubah menjadi energi gerak. Sekarang ada tugas percobaan perubahan energi, ya. Kita buktikan benar enggak sih ada perubahan energi itu, energi bisa berubah. Nah, ini nanti bisa dikerjakan di rumah bersama teman-teman sekelompok yang sudah kemarin dibentuk, ya. Nah, itu kemudian laporannya ditulis di sini. Ditulis di sini laporan penelitiannya. Kita mengadakan penelitian tentang perubahan bentuk energi dengan menggunakan kertas yang dipotong secara spiral dan juga menggunakan api lilin. Nah, ini nanti laporannya ditulis di sini. Kemudian, nah ini tugas untuk masing-masing anak. Ini ada tabel aturan hemat energi di rumah. Ini kita kegiatan selama 1 minggu ini dijadwalkan selama 1 minggu. Kegiatannya ada matikan lampu saat meninggalkan ruangan. Hari Senin dilakukan tidak? Kalau dilakukan diberi tanda centang. Kalau tidak ya strip. Seperti itu seterusnya, ya.
Itu tadi kita sudah belajar tentang perubahan bentuk energi. Nah, sekarang Bu Guru punya alat. Kita perhatikan bareng-bareng ya, alatnya Bu Guru. Nah, apa ya ini? Ini apa? Blender. Blender, betul. Blender. Blender ini akan Bu Guru gunakan untuk coba ya kita gunakan. Itu kita membuktikan perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi itu kita akan mencoba melakukan perubahan bentuk energi, membuktikan. Nah, ini tadi tomat ya, tomat yang sudah diiris Bu Guru, mau kita blender. Nah, ternyata bergerak ya. Ya. Ya, tomatnya bisa kan? Oke, ini tadi dari potongan tomat tadi kita bisa membuat jus tomat dengan menggunakan blender. Ini tadi perubahan bentuk energi dari apa? Energi listrik menjadi energi gerak. Tadi Bu Guru memblender tomat. Ya. Tomat ini biasa kita jumpai, ya enggak? Masak menggunakan tomat. Ternyata tomat ini manfaatnya banyak sekali. Sebagai sumber vitamin C, sebagai sumber antioksidan, sehingga bisa membantu mengurangi resiko penyakit kanker, bisa memperbaiki jaringan kulit sehingga kulit kita bisa terlihat cerah, bersih. Itu kita bisa menggunakan tomat ini sebagai masker. Hal yang sederhana ini tomat banyak sekali kita jumpai di sekitar kita, itu manfaatnya banyak sekali. Masih banyak manfaat dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Ini sumber daya alam di Indonesia ini amat sangat kaya raya, amat sangat banyak, sehingga kita harus wajib bersyukur bahwa kita terlahir di Indonesia yang memiliki alam yang kaya raya, kaya akan sumber daya alam. Kita akan belajar ini sumber daya alam hewan dan tumbuhan serta pemanfaatannya ya. Sekarang coba kita pelajari. Sudah terlihat? Bu. Sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah pemanfaatan hewan. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang ini kerbau dimanfaatkan apanya? Tenaganya, Bu. Tenaganya pinter. Ya, si pinter. Diambil tenaganya. Ini. Nah, ini diambil apanya? Ayam diambil telur sebagai sumber bahan makanan. Ini pohon pisang. Daunnya dimanfaatkan juga sebagai apa? Pembungkus makanan. Buahnya diambil sebagai sumber makanan. Apa ini? Sayur-sayuran. Ada sawi, terong, kol ungu, paprika. Ini diambil manfaatnya sebagai sumber pemanfaatan tumbuhan bagi manusia adalah satu sebagai obat-obatan, yang kedua sebagai bahan sandang, yang ketiga menambah kemudian sebagai pembersih udara dan penyejuk lingkungan. Nih. Kemudian sebagai bahan baku industri. Bahan baku industri ini misalnya karet, pinus. Karet itu untuk
pabrik bahan pinus itu, getah pinus itu nanti untuk pabrik cat, getah damar itu sebagai bahan industri di industri kosmetik. Kemudian sebagai bahan pewarna alami, ini pewarna alami untuk makanan bisa, dan pewarna alami untuk tekstil. Pemanfaatan hewan ya, pemanfaatan hewan bagi manusia. Sebagai bahan obat, contohnya lintah, bekicot, cacing tanah, minyak ikan. Bekicot ini dimanfaatkan sebagai penyembuh luka, kemudian juga untuk kosmetik, menghaluskan kulit. Nah, kalau minyak ikan ini untuk anak-anak. Kemudian dimanfaatkan tenaganya, yang dimanfaatkan tenaganya ada kuda, sapi, kerbau. Nah, sebagai bahan sandang ini ada apa? Ada alpaka, biri-biri, ulat sutra, sapi, kambing, kerbau, ini sebagai bahan sandang. Kemudian sebagai sumber pangan. Sumber pangan itu diambil dagingnya, susunya, telurnya, kulitnya. Sebagai bahan kerajinan, itu kulitnya jadi wayang. Kemudian yang tanduk, itu tanduk rusa, itu juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Itu tadi pemanfaatan hewan dan tumbuhan untuk kehidupan kesejahteraan masyarakat. Kita lihat LKPD-nya. Ini tadi contoh dari tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat. Ini daun sirih, kayu manis. Di sini sudah tercantum manfaat-manfaatnya, nggih. Lidah buaya, jeruk nipis. Nah, ini pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yang banyak kita jumpai, di sekitar kita banyak kita jumpai. Yang pertama contohnya adalah kunyit sebagai pewarna makanan, obat, bumbu masak, dan tempat dipasarkannya adalah di supermarket dan pasar. Sekarang kelompok siapa yang mau menjawab sumber daya alam yang pemanfaatan tumbuhan ini? Saya, Bu. Mbak Melisa. Daun sirih. Sirih antara kan kolesterol. Ya. Menjaga Tempat dipasarkannya di mana? Di pasar. Yang lain? Apa jawaban yang kelompok lain? Kencur. Kencur, oke. Nah sekarang yang hewan. Kelompok siapa yang pemanfaatan sumber daya alam yang hewan ini mau menjawab? Saya, Bu. Kuda, tenaganya, dipasarkannya pasarnya. Oke. Satu lagi yang hewan. Sapi. Siapa? Pemanfaatannya susu, daging, kulit. Tempat dipasarkan pasar, supermarket. Iya, betul. Oke. Itu tadi sudah cukup jelas ya pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Ini nanti ada tugas yang dikerjakan di rumah. Gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Gambarmu harus memuat kegiatan ekonomi yang menggunakan salah satu sumber daya alam tersebut dan usaha menjaga keberadaannya. Bu Guru contohkan, misalnya jagung. Nah, ini pemanfaatan jagung sebagai jagung rebus ataupun jagung bakar. Ini memanfaatkan sumber daya alamnya jagung. Usaha menjaga keberadaannya apa? Menanam jagung, dengan menanam jagung kembali. Jadi tidak hanya setelah panen sudah, tetapi ada usaha untuk menanam jagung. Nah, kalau sudah, ini tadi digambar ya, kalau sudah itu dijelaskan melalui tulisan. Itu ya tugasnya. Yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai akhir, kita belajar apa saja tadi ya? Belajar tentang perubahan bentuk energi ya, perubahan bentuk energi yang ada di sekitar kita. Kemudian juga pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, ya, tanaman dan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Sudah cukup jelas ya tadi penjelasan dari Bu Guru. Nah,
sekarang soal yang sudah Bu Guru share lewat grup itu silahkan dikerjakan. Bu Guru kasih waktu. Kalau sudah dikerjakan silahkan dikirimkan ke Bu Guru ya, jawabannya. Nah sekarang kita mengingat kembali ya. Perubahan bentuk energi tadi dari bermacam-macam bentuk perubahan energi. Yang paling sering kita jumpai itu perubahan bentuk energi apa? Listrik menjadi cahaya. Ya, perubahan energi listrik dari energi listrik yang sering kita jumpai itu menjadi energi cahaya, energi gerak, gitu. Kemudian energi bunyi. Perubahan energi yang jelas, sumber energi yang sering kita jumpai adalah selain satu sumber energi utama kita adalah matahari, yang kedua adalah listrik. Nah, penggunaan listrik, penggunaan alat listrik itu harus dilakukan dengan hemat. Iya, tidak namanya menghambur-hamburkan energi listrik tersebut. Kalau menonton TV, ketika tidak ditonton TV-nya dimatikan. Menyalakan lampu ketika lampunya sudah tidak digunakan, lampunya dimatikan. Dengan menghambur-hamburkan energi. Ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari besok selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban menggunakan energi. Kita berhak mendapatkan energi, contohnya energi listrik itu. Kita berhak mendapatkan energi, tetapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga agar energi itu tetap ada. Menghematnya agar semua orang bisa ikut merasakan pemanfaatan energi listrik tersebut. Ya? Nah, itu materi yang akan kita pelajari selanjutnya, nanti pertemuan selanjutnya. Nah, Bu Guru mengingatkan kembali tugas yang di rumah tadi. Yang di rumah adalah satu apa tadi? Tugas di rumah melakukan penelitian perubahan bentuk energi, gitu. Kemudian juga yang kedua itu melakukan kegiatan hemat energi dengan tabel yang sudah dikirimkan Bu Guru. Kemudian yang ketiga itu menggambar pemanfaatan sumber daya alam dan menceritakannya pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sudah jelas tugasnya? Ya. Jelas ya? Nah, waktu ternyata sudah habis yang kita gunakan untuk belajar ini. Sebelum ditutup, Bu Guru berpesan agar anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Nah, sekarang kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Melisa. Ya, Melisa, kan Mbak Melisa. Ya, ditutup. Marilah kawan-kawan kita berdoa sesudah belajar, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk kehadiran anak-anakku semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, ya. Akhirnya